lalu kita. Saat tidur nyenyak, ingat gak orang-orang yang telah menyakiti kita? Gak ada yang ingat. Ketika tidur, itu sudah tidur saja. Nah, begitu datang matahari pagi yang membangunkan kita, maka tempat kita menjadi tempat yang terkena sinar matahari. Coba, begitu bangun, aduh, cicilan belum. Aduh, listrik can bayar. Aduh, anak-anak belum bayar SPP. Aduh, ya, ada orang ngomongin tentang masa lalu, ingat lagi masa lalu yang menyakitkan. Bukannya itu jadi bukannya itu jadi naraloka, tempat yang terkena sinar matahari. Sesederhana itu sebetulnya, ya. Sesederhana itu. Cuman kita ini sudah belajar konsep-konsep yang terlalu muluk-muluk ya. Dan banyak sekali yang menjanjikan, yang hayalan, yang iluminatif ya, yang ilusi kadang-kadang ya, yang kita percaya. Dan kita lebih suka meyakini sesuatu yang tidak nyata. Ya, yang nyata-nyata di depan mata kita lupakan. Ya. Oke, ulangi lagi ya. Coba nanti malam kita akan tidur. Saat tidur ya udah capek, kita mikirin utang, udah capek, mikirin cicilan, kan tidur tuh, itu lupa tuh cicilan dan utang. Makanya tidak ada lagi tempat yang terkena sinar matahari, tidak ada lagi naraloka. Ya toh? Nah, sekarang surga dari mana? Itu dari suwarga loka. Jadi su itu artinya abadi, su juga bisa diartikan artinya adalah saripati, su itu bisa diartikan juga kesejatian. Mohon maaf ya, makanya ya apa itu golongan tertentu, suku tertentu di tanah air lebih suka menggunakan nama di awal su, ya kan? Iya. Su ya, banyak yang pakai su yang nggak saya sebutkan ya. Satu-satu silakan cari aja. Yang awalnya su nama orang. Karena su itu keabadian. Su itu bisa juga sejati. Su juga bisa berarti saripati. Su warga loka. Jadi su itu artinya adalah keabadian, saripati ya, kesejatian ya. Warga itu adalah berkumpul. Loka itu tempat. Jadi su warga loka itu tempat berkumpulnya kesejatian. Nah, di mana tempat-tempat itu? Makanya ya dalam bahasanya leluhur kita di Nusantara ada 7 tingkatan suwarga loka. Nah, tingkatan yang pertama itu yang disebut dengan ruang kekosongan. Jadi sebenarnya ruang kekosongan ini adalah suwarga loka. Kenapa? Kalau nggak ada kekosongan, gimana pesawat bisa terbang? Kalau nggak ada kekosongan, bagaimana kita bisa membangun gedung tinggi? Tapi banyak gak yang menyadari bahwa kekosongan ini berkah yang luar biasa dari semesta? Banyak yang tidak menyadari. Padahal semua tercipta di kekosongan. Semua tercipta di kekosongan ini. Coba kita nanam nangka, misalkan tidak di kekosongan, apa jadinya? Bukannya kita nanam pohon, nanam jati, nanam mangga, nanam apapun ya, untuk kepentingan hidup kita di ruang kosong ini. Betul nggak? Dan ruang kosong ini penghubung antara kita dengan seluruh makhluk di semesta ini. Makanya ruang kosong ini kan sering disebut dengan nyumput di Numbuni. Iya, kalau orang yang sudah mengerti bilangnya tuh nyumput di Numbuni. Itu artinya apa? Ya bersembunyi di tempat terang. Karena bagi orang yang sadar, kekosongan bukan kekosongan. Ada tetapi tidak ada tetapi ada. Makanya orang yang sudah sadar dengan kekosongan, ya biasanya melakoni ilmu yang disebut dengan ya indit bari cicing milampah tengah lengkah. Coba indit bari cicing milampah tengah lengkah, itu bahasa Sunda asli itu. Indit bari cicing artinya apa? Pergi tetapi diam. Milampah tapi tengah lengkah artinya apa? Menjelajah tetapi tidak melangkah. Gimana coba? Indit bari cicing milampah tengah lengkah, itu yang ilmunya harus didapat. Kalau kita sudah dapat ilmu indit bari cicing milampah tengah lengkah, wah, itu kita akan menjadi penyaksi putaran-putaran energi di semesta ini. Dan ketika kita menjadi penyaksi, perhatikan, itu sudah suwarga loka. Itu tingkatan pertama. Jadi suwarga loka yang pertama dengan kekosongan. Ya, kekosongan yang meliputi seluruh semesta raya. Kekosongan yang tanpa batas. Makanya sesekali coba, ya kita mendongakkan wajah kita ke langit, perhatikan kekosongan itu yang tanpa batas. Ya, perhatikan kekosongan secara horizontal, perhatikan kekosongan secara vertikal. Aduh, itu nyata sekali. Nyata sekali. Makanya kalau kami itu dulu waktu kecil diajarkan oleh orang tua kita, maneh teh sing bisa ngalaman tenjo tapi teka dulu.
Nah ini bahasa Sunda asli nih. Kalau yang orang Sunda asli itu ngerti ya. Katenjo tapi teka dulu. Katenjo tapi teka dulu itu artinya tersaksikan tetapi tidak mewujud sebagai suatu kenyataan. Tapi ada. Nggak tahu ngerti apa enggak nih bahasa saya ngalirnya seperti ini nih. Makanya terima aja dulu deh. Nanti boleh ditanya. Karena nanti ujungnya harus mengalami sendiri ya. Jadi harus bisa itu mengalami katenjo teka dulu. Jadi tersaksikan, tetapi sebetulnya bukan sebagai suatu kenyataan. Artinya bukan suatu benda, bukan suatu materi. Tapi ada itu. Ini sebenarnya swarga loka tingkatan yang pertama. Ini dalam tradisi leluhur kita. Jadi sebetulnya leluhur kita itu sudah punya ilmu yang jauh luar biasa. Ya, mohon maaf ya. Kalau kita belajar bahasa Quran cuma ada satu kata aja jannah. Ya. Tapi di sini bahasanya sangat luar biasa. Itu yang pertama ya. Jadi kekosongan ini adalah sudah swarga. Tapi ada nggak yang menyadari bahwa kekosongan ini adalah swarga loka? Banyak yang tidak paham. Karena swarga itu jadinya uang, swarga itu rumah mewah. Makanya coba perhatikan ya. Bapak Ibu perhatikan. Saya kasih tahu yang sederhana saja. Coba. Dulu pertama kita berumah tangga punya rumah sempit. Ya, rumah tipe 21 deh. Ya, kamar cuma satu, kamar mandi cuma satu, itu pun bareng-bareng. Ya toh? Kemudian apa yang terjadi? Ya, tidur pun tidak boleh sembarang arahnya ya. Ya, itu harus kayak ikan asin ya. Itu tidur tuh, apalagi keluarganya besar. Karena sempit. Coba, terasa nggak bedanya ketika rumah kita luas? Terasa nggak bedanya? Terasa kan? Coba, ketika langit-langit di rumah kita pendek dengan langit-langit di rumah kita tinggi, terasa nggak bedanya? Apa sebenarnya yang menyebabkan perbedaan itu? Bukankah kekosongan? Jadi sebetulnya bikin rumah luas itu agar bisa menampung kekosongan yang lebih besar. Ada yang pakai kalung nggak sekarang? Bagian mana yang paling penting dari kalung? Kan bagian yang kosongnya, bukan emasnya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Kalung ini kalung ya, bagian yang paling penting bukan emasnya, yang kosongnya. Kalau nggak ada kosongnya nggak bisa dipakai. Ayo beli cincin ke toko, beli cincin. Ya beli cincin. Ada nggak orang beli cincin? Nggak mau ada yang kosongnya. Nggak ada. Nggak ada orang beli cincin ya. Apa itu? Beli cincin penuh semuanya. Nggak ada. Nih. Beli cincin yang ada kosongnya. Jadi bagian yang paling penting dari cincin, emasnya apa kosongnya? Kosongnya. Itu swarga loka itu. Tapi kita selama ini salah menganggap swarga loka itu emasnya. Padahal yang paling penting itu kosongnya. Para sahabat, lihat saya sekarang. Saya di ruang kosong ini. Coba, apa jadinya kalau saya ceramah tidak di ruang kosong? Bayangkan ya. Oke, jadi swarga loka tingkatan yang pertama adalah ruang kosong. Ada tapi isi tapi kosong. Nah, makanya orang-orang tetua di Bali menyebutnya itu kecerdasan semesta tanpa batas. Itu swarga loka tingkatan